Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, Sabtu 14 Maret 2026, kita bersama membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan. Bersama saya, Pendeta Esti Widya Stuti dari Gereja Kristen Jawa Pakem. Adapun tema renungan adalah Jadilah Saksi, dan berdasar dari firman Tuhan dalam Injil Yohanes pada pasalnya yang pertama di ayat 1 sampai dengan ayat 9. Sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka mari kita bersama-sama sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita merendahkan hati di hadapannya dan kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kasih setiamu kekal di dalam hidup kami. Saat ini, di pagi ini, kami belajar untuk mendengarkan Engkau menyapa kami di dalam firman-Mu. Mampukanlah kami mengawali hari yang Kau beri dengan sepenuhnya berserah dalam belajar kami setia untuk mendengarkan firman-Mu. Ajar kami merasakannya dan memahaminya untuk kemudian melakukan menjadi dilah yang baik untuk menerangi jalan kehidupan kami. Maka hanya di dalam Engkau, ya Tuhan Yesus, kami berdoa dan berserah. Amin. Sahabat Petra, kita bersama-sama akan membuka dari firman Tuhan. Mari kita persiapkan dalam bagian Injil Yohanes pada pasal yang pertama atau pasal 1 di ayat 1 sampai dengan ayat 9. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 9. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah firman Tuhan, dan mari kita bersama-sama merenungkannya. Kita akan merefleksikan sebagaimana tema kita tadi,
jadilah saksi. Sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kalau kita mengingat lagi narasi dalam Injil Yohanes pasal 1 di ayat 1-9, saya akan membacakan pada ayat 6 dan 7 ya. Saya ulangi untuk membaca ayat 6 dan 7. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Menjadi saksi. Kalau bicara soal saksi, yang paling dekat dengan hal-hal yang terkait adalah saksi di pengadilan. Nah, saksi di pengadilan mempunyai peran penting bagi hakim dalam tentu saja mengambil keputusan. Orang yang menjadi saksi dapat meringankan atau memberatkan terdakwa. Karena itu, saksi harus, kalau kita lihat gitu ya, dia memang harus memberi kesaksian yang sesungguhnya. Maka kemudian diambil sumpah, atau saksi harus bersumpah untuk mengatakan kebenaran. Injil Yohanes diawali dengan ungkapan dalam pernyataan bahwa ada seorang saksi. Saksi yang diutus untuk memberikan kesaksian. Kesaksian tentang apa? Ya, kesaksian tentang terang manusia. Ia tak lain adalah Allah yang menjadi daging dan dikenal di dalam Yesus. Dan hal ini dinyatakan untuk menegaskan pengakuan komunitas Yohanes yang pada saat itu mengalami deraan dari pihak Yahudi. Pengakuan mereka bahwa Yesus adalah Tuhan tidak muncul begitu saja, tetapi karena ada kesaksian dari orang yang diutus Allah. Nah, saksi itu adalah Yohanes Pembaptis. Ia adalah utusan Allah untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus. Sebagai saksi, Yohanes hanya mengatakan apa yang benar, yang dipercayakan kepadanya. Ia juga tidak menonjolkan dirinya. Sebaliknya, sebagai saksi, Yohanes, ia hanya menyampaikan apa yang harus disampaikan tentang Yesus. Sahabat Petra, satu dari sekian banyak tugas panggilan gitu ya bagi orang yang percaya pada Yesus Kristus, bagi orang Kristen adalah bersaksi. Dan ketika menjadi saksi, orang Kristen harus melakukannya dengan benar, dengan baik. Mengapa? Ya, karena isi kesaksian itu sangat menentukan apakah orang yang mendengar akan menjadi percaya atau tidak kepada Yesus. Jangan sampai kesaksian orang Kristen justru malah menjadi penghalang bagi orang lain untuk
merasakan kehidupan dalam keselamatan dari Allah. Lantas, apa ya yang perlu diperhatikan tatkala kita bersaksi atau menjadi saksi? Menjadi saksi, mau tidak mau, kita harus ada dalam kerendahan hati dengan kesadaran menjaga kehidupan kita, baik itu pikiran, perasaan, hati, perbuatan, untuk hidup benar dan baik. Sehingga dari kehidupan yang kita jalani tampak pantulan kasih dan kebaikan Tuhan. Tampak pantulan terang dari sumber terang yang sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Lalu, menjadi saksi itu berarti juga harus hidup jujur, bersih dalam ketulusan hati, belajar di antara kerapuhan diri, memiliki kasih yang sejati, kasih yang utuh, kasih yang tidak memandang hanya karena kepentingan diri kita sendiri. Dan di dalam ayat yang kelima dari Injil Yohanes pasal 1 tadi dikatakan, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Maka ketika kita terus belajar untuk melakukan kehidupan menjadi saksi yang baik dan benar, bagaikan terang yang bersinar, terang yang memantulkan cahaya cinta kasih, kehangatan, dan terang yang bisa dirasakan. Memang ini bukan hal yang mudah, tetapi bukan berarti kita tidak bisa untuk melakukan. Sebagai orang-orang yang percaya pada cinta kasih Kristus, kita dipanggil untuk bersama menjadi saksi, memantulkan cahaya cinta dan kasih Tuhan. Hidup jujur, kudus, tulus, dan terus jaga pikiran, perasaan, dan perbuatanmu untuk seturut kehendaknya. Maka selalu berserah dan percaya Dia merengkuh kita untuk bisa menjadi saksi kehidupan dalam kebenaran yang memancarkan terangnya. Tuhan mengasihi kita. Mari kita akhiri embun pagi ini dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, cahaya cinta kasih-Mu menjadi cahaya yang menghangatkan pikiran, hati, dan hidup kami. Maka mampukan ketika kami sudah merasakan untuk membagikannya dalam pantulan terang cahaya cinta-Mu di tengah kehidupan, dimanapun kami ada dan Kau tempatkan. Memang tidak mudah, namun kami percaya Engkau yang memampukan dalam pikiran, tutur kata, dan perbuatan untuk seturut kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan berserah. Amin. Sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah embun pagi pada hari ini, Sabtu 14 Maret 2026. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi kita untuk melewati
sepanjang hari ini. Saya, Pendeta Esti Widya Stuti, mohon diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini dan Tuhan Yesus Kristus memberkati.